Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ani Natali Sakeru dengan NIM 211513 dengan prodi bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya dan kelompok saya akan membahas mengenai desentiasi sistematis. Apa sih itu desentiasi sistematis? Nah, desentiasi sistematis ini adalah salah satu teknik yang paling sering dikeluarkan untuk menangani kecemasan dan fobia. Nah, teknik ini memakai metode relaksasi, di mana metode ini terdapat 3 tahap yang dilakukan. Yang pertama adalah tahap relaksasi. Yang kedua, termin pengembangan hierarki, dan yang terakhir adalah penggunaannya. Nah, di sini adapun tujuan desensitisasi yaitu sistematik. Nah, yang pertama itu untuk mengajarkan konseling agar memberikan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan yang dialami. Yang kedua, bertujuan untuk mengajarkan konseling agar memindah respons kelakuan kepada kegiatan lain yang membongkar rangsangan stimulus yang berlangsung dalam fantasi. Nah, di sini saya dan kelompok saya memberikan satu contoh fobia, yaitu fobia tikus. Nah, di sini Frida dan Grace akan memaparkan satu contoh tersebut. Selamat menyaksikan. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Pagi, Frida. Silakan duduk. Oke, Bu. Gimana nih kabarnya, Frida? Puji Tuhan baik, Bu. Tapi akhir-akhir ini saya merasa ketakutan, Bu. Wah, kalau boleh tahu, ketakutan apa yang dirasain Frida? Mungkin ini sedikit konyol, Bu. Didengar oleh banyak orang, karena hal ini membuat saya tuh takut berlebihan gitu, Bu. Saya takut dengan tikus. Jadi waktu itu tikus masuk ke kamar saya, Bu. Nah, sedangkan saya di dalam kamar itu pintunya lagi terkunci, Bu. Pertama, saya tidak tahu bahwa tikus itu ada di dalam kamar saya. Jadi saya lagi tidur, lampu dalam keadaan mati. Saya terkejut dan merasa takut ketika mendengar tikus itu seperti bersuara gitu, kayak resep-resep gitu, Bu. Nah, ternyata tikus itu di jalan di selimut saya. Akhirnya saya lempar lah selimutnya. Ternyata tikus itu juga ikut kelempar, Bu. Tikusnya jadi mati dan berdarah gitu, Bu. Gitu, Frida. Kalau boleh tahu, sebelum kejadian ini, dulu Frida pernah mengalami kejadian serupa nggak? Oh, waktu itu saya pernah mengalami hal tersebut, maka saya ketakutan sangat berlebihan, Bu. Waktu saya umur 8 tahun, ketakutan dan menangis. Waktu itu saya lagi disuruh mama saya ngambil baju di rak kain gitu kan. Ternyata pas saya ambil, tikus itu lompat ke saya, Bu, gitu, Bu. Jadi saya itu loncat lah ke meja gitu, Bu. Saking takutnya saya loncat dan saya ada sedikit trauma sih, Bu. Berarti selalu ada bayangan tikus ya yang membayangi Frida, selalu dihantui oleh tikus ya? Iya, Bu. Oh, jadi kalau misalnya nih Frida melihat tikus, Frida reaksinya seperti apa? Saya merasa cemas sih, Bu. Kayak saya berpikir itu tikus datang ke saya, menghampiri saya tuh kayak mau menggigit, mau mencakar gitu, Bu. Berarti sejauh ini kamu udah mengalami trauma ya? Iya, Bu. Jauh yang Frida katakan tadi,
ketakutan yang Frida alami ini sudah termasuk fobia. Nah, fobia itu rasa takut kita atau cemas terhadap sesuatu yang dianggap wajar seperti yang Frida alami, seperti tikus. Nah, fobia ini sudah melebihi atau sudah di atas rata-rata lah, di batas normal. Nah, di sini ibu mau mengajak Frida untuk sedikit demi sedikit menghilangkan rasa trauma tersebut. Selanjutnya di sini ibu akan memakai teknik desensitisasi sistematis. Di sini ibu akan merilekskan Frida dengan membayangkan Frida seperti memegang tikus tersebut. Nah, nanti otomatis Frida akan perlahan-lahan akan hilang ketakutannya. Bagaimana Frida? Oh, itu tetap Iya, begitu Frida. Tapi kalau Frida bersedia, kalau misalnya di tahap ketiga Frida sudah mulai berani, berarti di situ sudah tidak apa-apa. Kalau Frida melanjutkannya sampai tahap akhir, sampai memegangnya, jadi bagaimana? Dilanjutkan atau tidak? ya, lanjutkan saja Bu. Nah, di tahap pertama ini ibu minta Frida duduk yang benar agar bisa rileks. Sudah nyaman Bu. Baik, kita mulai ya. Jadi Frida itu jangan hiraukan suara-suara di sekitar ya. Fokus saja dengarkan suara ibu. Abaikan nanti suara-suara yang mengganggu. Di tahap relaksasi ini Frida berusaha mengangkat beban yang Frida pikirkan selama ini supaya prosesnya berjalan dengan baik. Dan dengarkan suara ibunya ya. Sekarang pejamkan mata Frida, lalu tarik nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut. Jika Frida mengeluarkan nafas dari mulut itu, beban-beban yang ada di pikiran Frida sudah mulai terangkat. Lalu tarik nafas lagi dari hidung, keluarkan dari mulut secara perlahan. Sudah rileks? Sudah Bu. Nah, sekarang bayangkan Frida ada di tempat yang begitu indah, cantik, dan segar. Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, "Tikus!" Nah, Frida tetap tenang dan mendengarkan itu. Frida hanya membayangkan itu hanya sebuah kata-kata saja dan tidak apa-apa. Frida harus berusaha tenang. Sekarang tarik nafas lagi dari hidung, keluarkan dari mulut. Sekarang Frida boleh buka matanya. Dari ibu yang katakan tadi, bagaimana perasaan Frida? Gimana ya Bu, kayak masih mengganjal gitu sih Bu. Apakah Frida mau mengulang lagi? Boleh Bu. Baik, sampai Frida merasa benar-benar tidak apa-apa. Sekarang Frida tutup kembali mata dan tarik nafas. Keluarkan dari mulut selama 3 kali. Sudah. Kemudian Frida bayangkan tempat yang begitu indah, dikelilingi oleh bunga-bunga yang cantik, pohon-pohon yang rimbun, dengan suasana yang asli, dengan udara yang sejuk. Kemudian Frida melihat keindahan dan seorang berteriak, "Ada tikus!" Dengan kata-kata tikus tersebut, Frida harus berpikir positif, dengan rileks, tarik nafas, lalu keluarkan. Sekarang buka matanya. Apa yang Frida rasakan saat ini? Sudah merasa lega sih Bu. Karena itu cuma kata-kata saja sih. Berarti sudah lebih baik ya ketika mendengar kata tikus tersebut. Iya Bu. Nah, untuk tahap kedua ini, nanti Frida akan membayangkan melihat gambar dari kejauhan. Sekarang lakukan lagi, tutup matanya, lalu tarik nafas dan keluarkan dari mulut secara perlahan. Nah, ketika Frida berada di dalam kamar, Frida tidak sengaja melihat gambar tikus itu dari kejauhan.
ketika Frida beranggapan itu hanya gambar tikus saja yang terlihat bagus dan kecil dan imut, sekarang Frida tarik nafas lalu keluarkan. Sekarang Frida boleh buka matanya. Apa yang Frida rasakan tadi ketika membayangkan melihat gambar tikus dari kejauhan tersebut? Oh, itu cuma gambar sih, bukan aslinya. Jadi Frida merasa itu cuma gambar. Iya, Bu. Jadi tahap kedua ini Frida sudah mulai mempositifkan pikiran Frida ya. Ketika Frida melihat gambar tikus dari kejauhan tersebut, Frida merasa tidak apa-apa dan tidak ketakutan lagi. Ya, untuk tahap ketiga ini Frida akan melihat gambar tikus dari dalam HP. Sekarang tarik nafasnya, lalu keluarkan dengan secara perlahan. Nah, bayangkan Frida sedang bermain HP. Gue kan belum instruksi lu tutup mata ya, Tapi gue udah tutup mata. Nah, untuk tahap ketiga ini Frida akan melihat gambar tikus dari dalam HP. Sekarang tutup matanya dan tarik nafas secara perlahan, buang dari mulut. Nah, bayangkan ketika Frida sedang bermain HP dan sedang melihat sosial media, dengan tenang Frida tiba-tiba melihat postingan teman Frida yang ada gambar tikusnya. Kemudian tikus itu berwarna abu-abu, kecil dan lucu. Tetapi Frida harus tetap beranggapan positif dan berpikir positif karena Frida harus tahu itu hanya gambar semata. Sekarang tarik nafas, lalu buang secara perlahan ke mulut, buka matanya secara perlahan. Nah, ibu akan menunjukkan gambar tikus secara dekat. Kamu bersedia? Diperhatikan secara baik-baik. Dari gambar ini, coba kamu pikirkan dari angka 1 sampai 10. 10 adalah paling ketakutan. Di mana kamu merasa paling takut? 2 sih. Kalau dari dekat? 3. Lebih dekat lagi? 4. Oke. Nah, bagaimana sekarang perasaan Frida setelah melihat tikus dari dekat? Setelah melihat gambar tikus dari dekat? Awalnya kaget sih, Bu, tapi kan itu hanya gambar saja. Berarti kalau misalnya Frida melihat tikus di dapur atau di kamar, itu sudah tidak apa-apa ya. Kita lanjut tahap keempat, yaitu melihat tikus secara asli, tapi dari kejauhan saja. Sekarang Frida relax lagi dan tarik nafas, lalu keluarkan dari mulut secara perlahan. Hilangkan semua beban pikiran kamu. Nah, sekarang Frida bayangkan kamu sedang berjalan di ruangan rumah dan setelah itu Frida melihat tikus dari kejauhan. Tapi Frida harus berpikir tikus itu tidak akan menghampiri kamu, cuma melihat tikus itu dan tikus itu pun tidak menghampiri kamu. Lalu tikus itu pergi begitu saja. Kamu harus tetap tenang dan jangan takut. Sekarang pikirkan secara positif, tikus tersebut tidak akan menghampiri Frida. Nah, sekarang tarik nafas dan buang secara perlahan, lalu buka matanya secara pelan-pelan. Sekarang apa yang Frida rasakan? Sama kayak melihat gambar dulu mungkin, tetapi kalau misalnya saya lagi panik mungkin masih ada, tapi udah mulai nggak apa-apa kok, Bu. Apakah di tahap ini Frida sudah merasa nyaman? Sudah. Nah, untuk tahap yang terakhir, ibu akan membuat Frida membayangkan melihat tikus dari dekat, bahkan sampai memegangnya. Jadi bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau Sampai sini semua. oh baiklah, sampai sini aja ya. Jadi tahap 1 sampai 3 sudah cukup membuat Frida tenang ya. Nah, jadi Frida di tahap ini harus mempositifkan pikiran Frida bahwa tikus tidak akan mengganggu Frida ketika kita tidak mengganggunya.
Jadi tahap-tahap ini bahwa seekor tikus hanya makhluk hidup yang diciptakan sama seperti kita oleh Tuhan. Tidak boleh dijahati atau tidak boleh dibunuh. Jadi Frida harus merasa tenang dan lebih baik lagi ketika melihat tikus. Jadi gimana nih sampai di tahap ini? Apa yang Frida rasakan? Mungkin sekarang ini sudah cukup lega sih Bu. Terima kasih ya Bu sudah membantu saya sedikit demi sedikit untuk menghilangkan rasa takut saya. Mungkin kalau saya kepikiran lagi saya boleh datang lagi ke sini kan Bu? Wah, boleh sekali. Kalau misalnya Frida merasa cemas atau takut, boleh sekali langsung ke sini dan menghubungi Ibu kapanpun Frida mau. Setelah ini Frida ada kegiatan apa lagi? Tidak Bu, saya mau pamit pulang. Baik, hati-hati ya Frida. Oke baik Bu, terima kasih.